pemirsa Jawa Post TV, ketemu lagi bersama dengan Tori Andromeda di sebuah program terbaru persembahan dari Jawa Post TV. Selamat datang di Kursi Panas, sebuah program yang akan menghadirkan obrolan tentang politik. Kita akan menghadirkan para praktisi politik, kita akan menghadirkan pakar politik, kita akan menghadirkan akademisi, bahkan tokoh-tokoh politik di kancah lokal maupun nasional. Kita akan membahas banyak hal terkait politik, kontestasi yang terjadi menjelang pemilu 2024 yang ada di Indonesia. Dan spesial untuk episode perdana ini kita sudah ada bintang tamu yang sudah ada di samping saya. Beliau ini merupakan salah satu caleg dari Ponorogo yang akan melenggang menuju ke Senayan, menuju ke DPR RI. Langsung saja kita akan sapa bersama, ini dia Mas Zata. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Zata. Mas Tori. Selamat datang di Kursi Panas. Terima Sudah kasih. merasa panas? Sepertinya masih anget. Sepertinya masih hangat. Belum panas berarti ini. Belum panas. Kita akan coba panaskan ya untuk obrolannya ya. Kita tunggu nih, mungkin kursinya besok-besok semakin panas kayaknya ya. Kita akan membuatnya semakin panas dan membara ya. Iya. Apalagi menuju ke 2024 ini yang sepertinya kontestasi politiknya semakin menarik Mas Zata. Tapi kita persilahkan Mas Zata juga untuk perkenalan dulu. Karena kalau belum kenal kan belum sayang nih katanya. Silahkan Mas Zata. Oke, terima kasih Mas Tori sudah diundang di program Kursi Panas. Yes. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zata Mahardika. Oke. Bisa dipanggil Zata. Jadi saya hadir di sini sebagai apa kira-kira? Praktisi mungkin belum. Sebagai salah Karena satu saya baru terjun. yang akan berkompetisi. Mudah-mudahan ke depannya jadi Iya. tokoh politik ya. Per November awal kemarin saya ditetapkan menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Oke. Nomor urut 5 Dapil Jawa Timur 7 meliputi Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi dan Magetan. Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, dan Magetan. Ya. Ini menarik ya bahwa Mas Zata, panggilan akrabnya memang Mas Zata ya. Zata ya. Mas Zata masih muda ya. Umurnya sekarang berapa? Alhamdulillah 26 tahun. 26 tahun. Wow. Semakin menarik karena ya banyak anggapan-anggapan tentang anak muda di kontestasi politik. Tapi nantilah kita akan bahas. Sebelumnya mungkin pengen tahu juga rekam jejak Mas Zata sebelumnya. Ya selama ini sebelum saya terjun atau tepatnya mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI, saya selama ini berpraktik sebagai pengacara. Oke, advokat ya? Advokat. Tentu Mas Tori dan banyak orang bertanya-tanya, di usia yang muda, prospek karir tentu kan masih panjang dan sangat lebar. Setuju. Terus akhirnya banyak yang bertanya, kenapa saya memilih untuk terjun ke politik? Artinya kan terjun ke politik itu akan meninggalkan pekerjaan saya. Betul. Ya, saya kebetulan berdarah keluarga politik memang. Dan banyak melihat aktivitas, banyak bergabung dengan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan tentunya. Bersama keluarga saya juga, bersama teman-teman saya, semasa kuliah ataupun teman-teman saya yang berada di organisasi. Kalau misalnya saya berpraktik sebagai pengacara, tentu yang menikmati hanya saya sendiri mungkin dan keluarga. Tapi saya tidak mau untuk terus menikmati atau ada di zona nyaman itu. Ya kan prospek karir bagus dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau ada di zona nyaman itu. Sekarang pertanyaannya, ya kalau bukan sekarang, terus mau kapan lagi? Semakin lama kita akan semakin menggeluti karir kita, ya semakin menikmati, sehingga kita akhirnya melupakan sebenarnya kita ini jadi orang atau jadi manusia itu untuk apa sih sebenarnya? Kalau bukan untuk manfaat untuk masyarakat. Betul. Toh juga kita tentu dari kuliah atau mungkin dari kecil, dari didikan keluarga atau pendidikan di sekolah formal, itu kan kita dididik untuk memberikan manfaat pada masyarakat. Yaitu yang memotivasi saya
mengapa saya hari ini terjun ke pemilu 2024 menjadi caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Nomor urut 5 Dapil 7 Jawa Timur. Itu yang memotivasi Mas Dika untuk pada akhirnya terjun ke politik. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi Mas Dika untuk akhirnya oke, aku mantap nih untuk bisa berkarir di politik. Ya mungkin alasan lainnya adalah ketika saya memperhatikan ya ini dari perspektif kepartaian ya. Saya memperhatikan bahwa sudah banyak sekali partai politik dengan segala ideologinya, dengan segala visi misinya, dengan segala tujuan yang ingin dicapai. Meskipun sebenarnya tujuannya kan sama, gitu kan, manfaat buat masyarakat, manfaat buat banyak orang dan ya kesejahteraan lah, dan macam-macam lah. Artinya pembangunan negara yang maju, yang inklusif, itu dan yang berkembang. Dan saya juga melihat alasan memilih Partai Nasdem ini karena yang mengusung gerakan perubahan sejak awal. Restorasi Indonesia. Tapi utamanya adalah gerakan perubahan. Mengapa demikian? Kita sebagai anak muda kan orangnya dinamis. Ya kan Mas? Orangnya dinamis sekali, orangnya banyak bergerak, banyak berubah. Sehingga seringkali memang narasi negatifnya adalah suka berpikir pendek, misalnya anak muda. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Semakin menarik sepertinya, tapi kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Masih di Kursi Panas. Saya justru melihat sebenarnya sudahlah, mari kita biarkan ini lewatkan saja. Gitu, mari kita songsong ini sebagai optimisme. Oke lah, katakanlah misalnya kita punya cawapres misalnya, atau salah satu dari pasangan ini ada cawapres yang masih muda, gitu. Tapi mungkin tidak pernah dihitung sebelumnya, diremehkan dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat ke depan. Oke pemirsa Jawa TV, kembali lagi di Kursi Panas. Masih juga bersama dengan Mas Zata. Yang masih muda, beda dan berbahaya. Itu kata SID. Muda, beda dan berbahaya. Semuda apa, sebeda apa, dan seberbahaya apa, kita akan bahas terkait kontestasi pemilu 2024 khususnya, dan bagaimana keterlibatan anak-anak muda di situ, Mas Zata. Bagaimana Anda melihatnya? Ya sebagaimana yang kita ketahui Mas Tori, bahwa ada yang namanya bonus demografi. Efek atau pengaruh sederhananya adalah banyak pemilih muda. Banyak pemilih muda, tentu pemilih muda menginginkan mereka punya wakil atau mereka punya orang-orang yang bisa mereka pegang adalah anak-anak muda juga. Ada sosoknya lah ya. Ada sosok yang mereka bisa yang bisa mewakili mereka lah. Gitu. Dan itu yang harusnya kita manfaatkan. Gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang bahwa apalagi akhir-akhir ini banyak isu hangat anak muda, Pilpres Pilpres katakanlah. Kemarin Mas Gibran seperti itu. Putusan MK. Putusan MK, pro kontra dan lain-lain. Ya kalau saya berpandangan sebagai anak muda, bukan dari isu bahwa ada ketidaketisan dan lain sebagainya. Saya justru melihat sebenarnya sudahlah, mari kita biarkan ini lewatkan saja. Gitu, mari kita songsong ini sebagai optimisme. Oke lah, katakanlah misalnya kita punya cawapres misalnya, atau salah satu dari pasangan ini ada cawapres yang masih muda, gitu. Tapi mungkin tidak pernah dihitung sebelumnya, diremehkan dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat ke depan. Besok anak muda narasinya akan selalu seperti itu. Padahal saya meyakini anak muda itu akan selalu membawa perubahan. Kita akan selalu sering membawa perubahan. Kita akan selalu sering membawa semangat yang baru. Dan anak muda itu cenderung punya pemikiran yang lebih fresh. Memang pasti pengalaman
lebih minim daripada yang lain. Ya mungkin yang generasi yang lebih tua. Tapi yang dibawa anak muda kan sebenarnya bukan pengalaman, tapi pemikiran dia yang fresh, pemikiran dia yang baru, pemikiran dia yang selalu dinamis, gitu, dan juga masa depan. Gitu. Sekarang kalau misalnya hanya diisi oleh generasi-generasi sebelumnya, bisa jadi mereka hanya membawa pemikiran-pemikiran yang pada saat itu. Betul, konservatif ya. Konservatif dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita membawa pemikiran-pemikiran yang baru, maka pergerakan negara ini saya yakin pasti akan lebih cepat berkembang. Akan lebih dinamis. Saya sepakat dengan statement bahwa sekarang pemilih muda juga semakin banyak. Anak-anak milenial atau Gen Z ya nyebutnya ya. Bagaimana mereka pada akhirnya sebenarnya mungkin butuh wakil yang bisa menjadi sosok role model mereka, mewakili mereka, aspirasi mereka, anak-anak muda yang selalu dinamis. Saya sepakat juga bahwa anak-anak muda tuh selalu punya pemikiran yang dinamis, yang bisa berubah, mengikuti waktu, dia selalu fresh juga ya. Tapi sekali lagi Mas Dika, Mas Zato, ada anggapan yang minor juga, ada anggapan yang negatif juga bahwa anak muda tuh belum ada pengalaman. Anak muda itu pikirannya masih gerusa-gerusu, kadang juga masih arogan, emosian, masih belum bisa berpikir matang. Pendapat Anda? Saya kira semua orang punya titik ketidakdewasaan itu. Tapi saya sendiri sebenarnya justru saya mau mengajak, karena ajang politik ini adalah ajang pendewasaan kita juga. Gitu, kita di sini bisa belajar banyak. Kita di sini bisa membuka cakrawala pemikiran yang lebih luas. Gitu. Jadi saya justru menganggap bahwa ya semua orang akan seperti itu pada waktu itu. Semua orang akan seperti itu. Tapi jangan pernah lupa bahwa anak muda juga punya pemikiran yang fresh, juga punya pergerakan yang dinamis, pandangan yang jauh lebih lebih modern. Dan juga anak muda itu ya adalah masa depan negara ini. Betul. Kalau misalnya narasi ini dibawa terus, digoreng terus, bahwa anak muda minim pengalaman, bahwa anak muda minim kemampuan dan lain sebagainya. Kalau narasi ini dibuat terus, digoreng terus, saya rasa kok malah mendiskreditkan anak muda. Padahal anak muda ini kan kita ini kan semua masa depan. Betul. Gitu. Pada akhirnya kan kita semua akan menjadi pemimpin-pemimpin di tempatnya masing-masing. Betul. Gitu. Terlebih lagi mungkin menyambut Indonesia Emas 2045. Menyambut Indonesia Emas 2045. Kita kalau mencapai 2045 seperti yang kita harapkan, saya rasa narasi ini harus dihapus sekarang. Gitu, karena narasi bahwa minim pengalaman, gak punya kemampuan dan sebagainya itu sangat subjektif ya menurut saya. Sangat subjektif. Padahal banyak sekali potensi anak muda yang bisa dikembangkan. Banyak sekali keterlibatan atau kemampuan anak muda untuk terlibat dalam banyak keputusan-keputusan politik katakanlah. Sepakat. Nah, menurut Mas Dika sendiri berarti apa spirit yang akan dibawa nantinya untuk generasi muda khususnya menuju ke Senayan? Ya, saya rasa untuk menuju ke tempat di mana yang kita inginkan, yang pertama adalah kita harus punya keyakinan. Tapi keyakinan saja tentu tidak cukup. Ya, yang kedua, karena ini adalah kerja pemenangan, karena ini adalah kerja politik, ya saya rasa anak-anak muda juga teman-teman harus mulai turun ke masyarakat, menemui masyarakat, karena itu satu-satunya kunci kita bisa membaca apa sebenarnya yang menjadi permasalahan masyarakat. Dan itu sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah mulai berkegiatan sejak saya ditetapkan sebagai caleg. Itu ya yang paling utama adalah yang saya lakukan pertemuan-pertemuan mikro, pertemuan dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah. Dan apa yang ditemukan waktu itu? Permasalahan-permasalahannya? Ya tentu satu adalah ketimpangannya. Kita bisa bilang bahwa Pulau Jawa adalah pusat perekonomian, pusat kesejahteraan. Dan ada yang bilang bahwa selain di luar Pulau Jawa bukanlah
pusat perekonomian sehingga perkembangannya sangat minim. Tapi jangan salah bahwa di Pulau Jawa ketimpangan masih ada. Khususnya di dapil saya ketimpangan masih ada. Angka pengangguran masih tinggi. Apalagi yang sejawat atau ya seumur dengan kita, saya juga melihat bahwa keluh kesah mereka adalah lapangan kerja. Oke. Itu ya tentu ini yang ke depan kita harus perbaiki. Dengan semangat muda tadi, itu kita harus melakukan atau memberikan pemikiran, menarik aspirasi, dan kira-kira membuat kebijakan yang mungkin game changing lah. Itu ya mungkin bisa mendobrak sebenarnya permasalahan ini kemarin solusinya A, tapi nggak pernah selesai. Itu anak muda ini harusnya punya. Itu dan kita ini punya harusnya solusi yang bisa mendobrak permasalahan tersebut, yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk segmen berikutnya, Mas Dika. Sudah mulai panas ya di kursi panas. Tadi hangat, sekarang panas ya. Sudah mulai panas ya. Sudah mulai panas. Jadi kita akan baik lagi nanti setelah break. Jadi jangan kemana-mana, tetap di kursi panas. Demokrasi kita yang semakin modern ini, modal finansial dan darah politik tidak akan menjamin apapun. Kalau kita sendiri tidak bisa mengembangkan kemampuan, kita sendiri tidak punya keinginan untuk turun langsung ke masyarakat, menganalisa atau membaca apa yang menjadi permasalahan masyarakat tersebut. Gitu. Jadi kuncinya ada di situ. Dan itu yang menjadi modal saya selama ini bergerak sebagai caleg. Oke pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Kursi Panas. Masih juga bersama dengan Mas Muhammad Zata Mahardika alias Mas Zata. Akhirnya hafal ya. Akhirnya apa? Masih semangat ya? Masih dong. Masih semangat. Anak muda. Spiritnya udah kelihatan banget ya. Tapi, Mas Zata, sebelum berperang nih ya, seperti layaknya seseorang yang akan bepergian jauh, dia butuh bekal. Seperti layaknya seseorang yang akan perang nih ya, di medan perang dia juga butuh bekal, dia butuh modal, dia mungkin perlu senjata, dia perlu tameng dan lain-lain. Nah, memasuki kontestasi politik ini nanti, apa yang sudah dipersiapkan? Bekalnya, modalnya? Ya, dari tadi kita bicara soal keyakinan, Mas Tori. Yang pertama adalah kita harus melihat bahwa kita harus yakin kalau sejak muda kita sudah mengabdikan diri untuk kemanfaatan masyarakat, maka itulah sebenarnya jati diri kita. Apalagi sebagai anak muda, itulah sebenarnya sosok orang atau manusia yang sebenarnya. Itu modal atau tameng saya yang paling utama. Itu yang kedua adalah ya sebagai anak muda itu kita harus energik untuk bertemu dengan masyarakat, berdiskusi dengan seluruh elemen masyarakat, menganalisa, membaca apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di masing-masing tempat kita. Itu yang paling penting. Itu bahwa ada yang bilang kalau di politik itu harus punya modal finansial katakanlah, atau harus punya modal darah politik katakanlah. Saya rasa itu juga tidak menjamin. Karena negara kita ini kan negara demokrasi. Presiden Amerika George Bush Junior saja itu juga gagal berkali-kali. Padahal waktu itu beliau adalah anak presiden. Betul. Anak George Bush Senior kan? Ya. Itu jadi saya rasa dalam sistem demokrasi kita yang semakin modern ini, modal finansial dan darah politik tidak akan menjamin apapun. Kalau kita sendiri tidak bisa mengembangkan kemampuan, kita sendiri tidak punya keinginan untuk turun langsung ke masyarakat, menganalisa atau membaca apa yang menjadi permasalahan masyarakat tersebut. Gitu. Jadi kuncinya ada di situ, Mas. Dan itu yang menjadi modal saya selama ini bergerak sebagai caleg. Karena nantinya yang kita harapkan adalah
pemilih yang akan memilih kita dengan nurani. Pemilih yang akan memilih kita karena sosok anak muda. Ya. Karena sosok yang bisa memberikan harapan. Bukan karena background, bukan karena background, faktor lain, ya. bukan karena finansial, bukan karena macam-macam. Itu, dan itu yang akan kita suarakan terus sampai nanti, sampai seumur hidup kita lah. Oke. Mas Zata juga sudah melakukan pendekatan dan juga belusuan juga ke masyarakat, menemui mereka langsung, berbincang dengan mereka langsung. Sudah banyak yang ditemui, sudah banyak permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya sudah mulai dicoba dicari solusinya. Ya. Untuk visi dan misi berarti sekarang apa yang nanti akan dilakukan di Senayan ketika memang diberikan mandat oleh masyarakat? Ya, yang paling pertama adalah sebetulnya kan visi misi seorang anggota dewan itu adalah menyerap aspirasi. Ya. Itu bagaimana kita balik lagi ke konteks fungsinya sebagai wakil rakyat ya. Yes. Kita kembali lagi kepada konteks wakil rakyat. Wakil rakyat itu apa? Ya menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Ya. Dan aspirasi itu harus kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan mulai dari legislasi atau penentuan anggaran yang pro rakyat, yang pro pada kesejahteraan. Pasti ada narasi yang bilang bahwa DPR ini ya citranya kan buruk kan. DPR ini diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Betul. Diisi oleh orang-orang yang tidak jujur. Itu tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa ada beberapa statement yang beredar di masyarakat yang sudah ya anggapan masyarakat DPR itu kotor dan lain-lain. Tidak bisa kita pungkiri. Ya. Citra itu akan selalu ada kalau masyarakat tidak pernah mau mempercayakan pemilihnya atau hak pilihnya kepada anak muda. Gitu. Saya misalnya melihat bahwa contoh di Jakarta, saya lihat ada dulunya ketua BEM gitu, ketua BEM, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Dulu sering demo di DPR, di depan DPR. Terus kemudian dia sekarang masuk caleg DPRD. Kemudian muncullah narasi, wah, udah mulai masuk ke macam-macam lah, udah mulai masuk ke tempat yang nggak baik, tempat kotor dan lain sebagainya. Lah, justru kebalik kalau menurut saya. Justru kalau kita ini yang punya niat baik, yang punya niat tulus dan masih muda juga, tidak masuk atau tidak berusaha merangsek ke DPR, tidak ada perubahan dong. Ya tentu tidak ada perubahan. Betul. Tempat itu akan kotor selamanya. Iya. Itu justru kami mengharapkan ada dukungan yang sangat besar dari segala elemen masyarakat, termasuk kalangan anak muda sendiri juga. Itu bagaimana supaya kami ini yang memang punya niat baik, yang dulunya suka bilang bahwa DPR itu tempat yang nggak baik, nggak jujur, kotor dan sebagainya, bantu kami untuk merangsek ke situ. Supaya apa? Supaya citra DPR baik, supaya anggaran yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah itu pro rakyat, tidak dikorupsi, tidak disunat, dan tentu kebijakannya juga harus yang bermanfaat buat masyarakat. Nah itu kita minta tolong untuk dibantu supaya gimana caranya kita masuk ke DPR tersebut. Iya. Untuk merubah itu untuk semuanya. Merubah, untuk membersihkan. Dan balik lagi itu merupakan salah satu hal yang juga digaungkan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau mahasiswa tuh punya prinsip, ada iron stock, ada moral force, ada social control, ada agent of change. Saya pikir semoga Mas Dika menjadi agent of change, agen perubahan yang nantinya bisa merubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi hal yang baik ya. Amin. Sedikit saja closing statement, Mas Dika. Mari kita sebagai anak muda, kita sebagai pemuda, karena dulu Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saya rasa di dunia yang semakin dinamis ini, kesempatan tentu kita lebih besar, ya kan, untuk berkembang, untuk berproses. Itu manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, karena
bukan hanya mengguncangkan dunia, kalau bisa kita memindahkan dunia. Ya kan? Karena kan ini semakin dinamis, Mas. Ya kan? Kesempatan semakin banyak justru. Dan kalau bukan anak-anak muda, ya dari siapa lagi begitu ya kurang lebih ya. Dan tentu perkembangan masyarakat dan pemerintahan saat ini yang mendukung itu, mendukung terbukanya kesempatan bagi kita anak muda untuk berproses. Oke. Dari usia 21 tahun sudah bisa nyalek kalau tidak salah ya. Dari usia 21 tahun. Artinya baru lulus kuliah masih bisa, udah bisa berproses mengabdi kepada masyarakat. Ya, dan kita akan memberikan kesempatan lebih ya untuk anak-anak muda bisa berproses, untuk bisa menjadi agen perubahan di tengah ya berbagai macam hal-hal yang tidak baik ataupun kurang baik di negara kita mungkin saat ini ya. Dan kita harapkan semoga Mas Zata sukses dan apapun yang dilakukan, yang paling penting membawa kebermanfaatan untuk masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Mas Zata, Muhammad Zata Mardika sudah mampir ke Jawa Post TV Madiun untuk program terbaru kita, episode perdana kita di Kursi Panas. Sukses. Terima kasih. Kehormatan buat saya nih, Mas Tori. Siap. Dan pastinya pemirsa Jawa Post TV semakin menarik sekali ya untuk program terbaru kita, program perdana, episode perdana Kursi Panas. Nantinya kita akan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh politik yang pastinya akan memberikan banyak sekali wawasan terkait politik kepada Anda semuanya, pemirsa Jawa Post TV. Dan terima kasih banyak sudah menonton untuk episode kali ini. Saya Tori Andromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, Kursi Panas.